Pasien pasca perawatan kontrol ke saya dengan membawa hasil lab ureum kreatinin 45 dan kreatinin 2,7. Pasien merasa senang karena sebelumnya dalam perawatan pasien mengalami kreatinin yang hingga mencapai 3,5 dan kita lakukan pemberian cairan. Setelah itu mengalami perbaikan kreatinin. Apakah yang terjadi pada pasien ini adalah kita sebut sebagai gangguan ginjal akut atau akut kidney injury. Kemudian pasien menanyakan, dok, kondisi apakah yang bisa menyebabkan kreatinin saya meningkat saat sebelum dirawat dan kemudian sekarang mengalami perbaikan. Nah, paling sering kasus lebih dari 45 hingga 55% akut kidney injury atau gangguan ginjal akut disebabkan adanya hipovolume atau adanya kondisi dari aliran darah yang rendah yang disebabkan oleh dehidrasi atau perdarahan yang eksesif. Artinya volume efektif intravaskuler kurang akibat mungkin ada muntah-muntah atau ada diare yang hebat yang tidak tertangani. Kemudian penyebab yang juga cukup sering adalah aliran darah yang tadi kurang ke dalam ginjal, misalnya pump failure akibat gangguan jantung atau adanya efek samping pengobatan yang diberikan yang mengakibatkan vasokonstriksi atau penurunan aliran darah ke ginjal dan terjadi akut kidney injury dan terjadi peningkatan kreatinin yang hanya sementara dan bisa reversibel atau kembali. Dan setidaknya peningkatan atau penurunan kreatinin setelah diterapi ini terjadi dalam 2-7 hari. Pasien sering bertanya, dok, apa sih faktor resikonya suami saya atau istri saya mengalami gangguan ginjal akut atau acute kidney injury yang kita sebut sebagai AKI? Ada beberapa faktor resiko yang bisa kita ketahui bagaimana orang dapat mengalami gangguan ginjal akut yang nanti kita lihat komplikasinya apa. Yaitu acute kidney injury hampir selalu terjadi dalam hubungannya dengan adanya penyakit kondisi lain atau ada komorbid dari penyakit sebelumnya atau ada pemicunya yang dapat meningkatkan terjadinya gangguan ginjal akut tersebut. Misalnya pasien dalam perawatan, misalnya ada suatu infeksi atau sepsis, bakteremia, kemudian akan membutuhkan perawatan intensif, kemudian pasien dengan usia lanjut, kemudian adanya blokade atau aliran darah yang tidak lancar pada kaki atau tangan atau ekstremitas yang kita sebut sebagai peripheral arterial disease, kemudian pasien-pasien diabetes, pasien dengan hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung, kemudian dengan penyakit hati dan pasien-pasien kanker dengan pengobatan kanker. Yang dimaksud di sini dengan penyakit ginjal adalah memang mungkin sebelumnya sudah ada sedikit gangguan ginjal, kemudian mengalami lagi gangguan ginjal akut pada gangguan ginjal kronik sebelumnya. Nah, jadi saling overlap. Suami ibu didiagnosis sebagai gangguan ginjal akut. Kreatininnya meningkat 4 kali lipat dari 1,5 menjadi 6 mg per desiliter dalam waktu 4 hari. Jadi suami saya terkena gangguan ginjal akut, dok? Betul ibu, karena sudah masuk kriteria untuk terjadinya gangguan ginjal akut atau acute kidney injury. Bagaimana ya dok? Apakah suami saya harus dioperasi atau tidak bisa dengan obat-obatan saja, dok? Baiklah ibu, pertama-tama saya jelaskan mengenai penyebab dari gangguan ginjal akut. Untuk gangguan ginjal akut itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu prerenal, renal itu adalah ginjal atau intrinsik, dan ketiga adalah postrenal. Gangguan ginjal akut atau AKI prerenal paling sering bu, biasanya disebabkan adanya hipoperfusi ke ginjal atau kurangnya aliran darah ke ginjal akibat seperti kasusnya suami ibu, yaitu penurunan volume intravaskuler karena kemarin suami ibu diare dan muntah-muntah yang sangat hebat selama 3 hari di rumah dan tidak mengkonsumsi cairan elektrolit yang cukup. Jadi penurunan volume pada efektif sirkulasi bisa disebabkan oleh hipovolume dari muntah atau diare atau adanya luka bakar atau adanya suatu alergi peradangan yang sangat luas seperti sindrom Stevens-Johnson, pankreatitis, atau juga dapat disebabkan oleh penurunan curah jantung akibat penyakit gagal jantung, emboli paru, serangan
jantung maupun gangguan katup jantung sehingga terjadi penurunan ejection fraction. Kemudian juga dapat disebabkan adanya vasodilatasi sistemik atau pelebaran pembuluh darah yang disebabkan oleh sepsis infeksi, anafilaksis, kemudian obat-obatan atau pengaruh dari obat-obatan. Dan ada juga obat-obatan seperti NSAID, obat nyeri, painkiller, amphotericin B, obat jamur, kemudian kontras, agen kontras yang bisa menyebabkan gangguan dari aki prerenal tersebut. Dan penyakit hati yang kita sebut sebagai sindrom hepatorenal juga dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke ginjal yang juga menyebabkan aki atau acute kidney injury. Selain penyebab prerenal dari kekurangan cairan, penyebab penyakit ginjal lainnya apa ya, Dok? Ya, Ibu. Selain acute kidney injury atau gangguan ginjal akut yang disebabkan oleh prerenal karena kurangnya volume cairan atau vasokonstriksi tadi, ada juga yang disebut sebagai intrinsik dari ginjal itu sendiri, yaitu misalnya ada penyakit yang meliputi struktur glomerulus dari ginjal seperti penyakit-penyakit autoimun, kemudian lupus, kemudian glomerulonefritis membranoproliferatif primer yang merupakan salah satu spektrum dari lupus nefritis. Kemudian ada juga apabila terjadi rhabdomyolysis, misalnya berolahraga terlalu kuat atau dipijit terlalu kuat sehingga terjadi pecahnya sel-sel otot yang bisa menyebabkan nekrosis tubular akut yang pada ginjal disebut gangguan intrinsik ginjal yang juga bisa menyebabkan gangguan ginjal akut. Kemudian adanya hemolisis atau pecahnya sel darah merah atau eritrosit di dalam pembuluh darah yang juga akan menyebabkan gangguan ginjal intrinsik. Kemudian sindrom listis tumor, kejang, keracunan, vitamin C yang berlebihan, obat-obatan antivirus seperti acyclovir, indinavir, dan methotrexate. Terkait juga adanya pada kondisi transplantasi atau proses transplantasi ada reaksi dari penolakan seluler atau humoral sistem imun kita. Dan terakhir ada juga penyebab dari postrenal atau setelah dari ginjal adanya suatu obstruksi atau sumbatan misalnya oleh batu atau tumor di ureter, kemudian kandung kemih ataupun uretra. Demikian dari saya, salam cari dokter.